Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan berbagi tips ya guys. Jadi banyak sekali yang komentar bagaimana Gan tips-tips agar mata kering itu bisa sembuh dan semua penyakit mata ya guys. Di video sebelumnya kan saya sudah mereview ini ya guys, si madu Vitomata. Sekaligus saya coba sekalian dan ini terbukti bisa ya guys. Tapi di samping kita pakai ini, ada tips-tips lain sebenarnya yang kalian harus perhatikan agar mata kalian itu bisa cepat sembuh. Dan kali ini kita akan menanggapi komentar-komentar yang sudah kalian tanya-tanyakan. Jadi bagaimana Gan cara minumnya, bagaimana cara pakainya? Ini cara minumnya sebenarnya 3 kali sehari ya guys. Di sini sudah ada petunjuknya. Di bagian brosurnya itu sudah ada petunjuknya yang mana dia 3 kali sehari, 1 sendok makan. Lalu bagaimana cara pakainya Gan? Cara pakainya itu sangat gampang. Kalian hanya minum ini guys sesudah makan, bukan ditetes di mata ya guys. Salah, ada yang bilang ini ditetes di mata atau bagaimana cara pakainya. Ini diminum. Jadi diminum satu hari itu 3 sendok makan, pagi siang malam lah guys. Lalu harus rutin minum ini agar sembuh. Saya pakai sekitaran 2 ya guys, maksimalnya itu 2-3 lah, itu sudah mantap. Dan per botol ini ada yang tanya juga berapa Gan harganya. Ini harganya sekitaran saya beli 180.000 ya guys. Ini sudah termasuk dengan ongkirnya. Kebetulan toko yang saya beli itu murah tokonya itu. Yang lain itu di atas 200-an lah ya guys, 220 lah begitu. Kalau itu cuma 180.000 sudah dengan ongkirnya. Oke, langsung saja kita ke tipsnya. Jadi tips yang pertama itu adalah kalian harus tidur yang cukup, minimal itu 8 jam ya guys sehari. Kalau kalian tidak tidur selama 8 jam sehari, itu akan membuat kalian menjadi sakit kepala dan lain-lain. Pokoknya bisa mempengaruhi mata itu menjadi cepat rusak. Lalu tips yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang baik untuk mata. Seperti kalau yang kemarin tuh saya mengonsumsi bayam ya guys. Itu bayam di blender seperti itu, kemudian disaring airnya dan airnya itu diminum, atau bisa juga untuk ditaruh di makanan ya begitu. Kurang bagus ya guys. Paling bagus itu, yang paling baik itu adalah langsung di blender karena itu tidak dalam proses matang, itu memang alami. Kemudian bisa juga kalian pakai tomat ya guys, itu dimakan langsung juga bisa. Atau misalnya paling bagus untuk di makanan juga sayuran, pengganti sayur-sayuran juga bisa itu guys. Tapi yang bagus itu langsung dimakan mentah, dicuci, habis itu dipotong-potong kemudian dimakan. Kemudian bisa juga cara-cara lainnya guys. Pokoknya makanan-makanan yang baik untuk mata seperti wortel juga bisa langsung dimakan langsung. Pokoknya yang alami itu lebih baik daripada kita merebusnya atau dengan matang ya guys. Yang paling bagus itu langsung kita makan. Kemudian tips yang ketiga yaitu menambah suplemen makanan ya guys. Maksud dari menambah suplemen makanan ini adalah kalian harus menambah yang seperti ini ya guys. Ini adalah suplemen makanan atau vitamin. Ini adalah vitamin B1 ya guys. Ini saya beli di toko dengan harga Rp7.000 per dusnya ini. Jadi dia itu seperti
Ini isinya 45 tablet ya guys. Ini banyak di toko-toko atau di toko obat ya guys, atau apotik. Ini banyak ya, dia seperti itu. Dan isinya itu kalau yang B1 itu guys, jadi itu seperti itu dia, tablet seperti itu. Jadi dia itu isinya 45 tablet. Kemudian ini cara minumnya 1 hari 1 ya guys, hanya 1. Kemudian apalagi ya, ini yang B1 ini sebenarnya fungsinya itu cuma melengkapi saja ya guys, supaya kalian daya tahan tubuh kalian itu lebih kuat, dan tentunya baik juga untuk mata. Dan ini saya beli juga yang seperti ini, yang vitamin C ya guys. Ini vitamin C bisa langsung dihisap, jadi tablet hisap ya guys. Kalau yang B1 ini kalian harus minum pakai air, tidak bisa dihisap karena pahit ya guys. Ini yang kalau dihisap manis. Oke, tips yang keempat adalah kalian harus membeli sebuah kacamata guys, seperti ini. Jadi ini adalah kacamata anti radiasi ya guys. Jadi ini saya beli dengan harga sekitaran 30.000 ya guys, 15-30.000 ya guys ini. Jadi sangat murah. Ini fungsinya sangat banyak ya guys. Selain menjaga kelembapan mata kalian agar tetap tidak cepat menguap air matanya, lalu ini juga bisa memproteksi benda-benda asing ya guys, seperti debu, asap rokok dan asap motor dan lain-lain. Jadi kalian pakai ini, angin juga pun sebenarnya masih masuk ya guys, tapi tidak banyak, minimal air mata yang kalian punya tidak akan cepat menguap jika memakai ini. Jadi ini sangat-sangat rekomendasi sekali bagi kalian yang ingin agar mata kalian tetap terlindungi. Oke, kemudian kita lanjut ke tips yang kelima. Jadi tips yang kelima itu adalah tidak berhadapan langsung dengan angin. Atau kalian sering tinggal di daerah-daerah yang berangin, atau sering memakai kipas angin, atau berkendara dengan motor tidak memakai helm, itu tidak baik untuk mata ya guys. Karena kalau seperti saya yang kemarin itu, mata saya itu kan mata kering ya guys, atau ya mata kering. Jadi mata itu air matanya itu cepat untuk menguap. Jadi kalau kita berhadapan langsung dengan cahaya atau dengan udara, dengan angin, apalagi berkendara dengan motor, itu sangat-sangat tidak enak ya guys. Itu sangat-sangat bisa dibilang rasa-rasanya mata itu mau hancur ya guys. Pokoknya stres lah guys, kepala kalian bisa sakit juga, panas. Lalu kemudian tips yang keenam, kita lanjut lagi, tidak menatap ke bawah terus. Artinya itu adalah kita, kalau misalnya saya yang kemarin itu banyak menulis ya guys, atau membaca atau bermain HP, handphone ya guys. Itu kalau kita sering melihat ke bawah atau menatap yang istilahnya terfokus ke barang yang kita lihat, itu bisa mempengaruhi mata kita itu menjadi rusak atau menjadi memaksa ya guys. Jadi sering-seringlah kita melihat arah yang jauh, yang besar, yang luas. Nah, itu akan menjadi mata kita menjadi lebih rileks dibandingkan dengan kita menatap hanya satu barang, apalagi di handphone ya guys, atau laptop. Itu sangat-sangat tidak baik. Kemudian tips lanjut lagi, kita ke tips yang ke-7. Tidur tidak melebihi jam di atas jam 10 malam. Jadi sebaiknya kalian itu tidur untuk jam malam
Biarpun kalian sudah tidur yang cukup, tapi kalau malam itu beda dengan yang siang ya guys. Jadi kalau malam itu mata itu menjadi lebih tidak enak karena faktor cuaca juga, karena tidak ada sinar kan matahari. Jadi mata itu lebih membuat mata itu lebih memaksa, lebih membuat mata itu menjadi lebih bekerja lebih keras dibandingkan pada siang hari, karena ada sinar matahari kan kalau siang. Jadi sebaiknya kalian tidur itu minimal jam 9 paling tinggi, sebelum, pokoknya jangan lewat sampai jam 10 malam lah guys. Itu sangat-sangat tidak baik untuk kalian. Kemudian tips yang ke-8 yaitu adalah banyak melihat tumbuh-tumbuhan hijau atau daerah yang lebih luas ya, seperti itu ya guys. Kita banyak melihat tumbuhan-tumbuhan hijau, kadangkala mata kita menjadi lebih fresh dibandingkan dengan melihat warna yang lain. Misalnya warna hitam, warna merah, itu tidak membuat mata kita menjadi fresh. Kalau yang hijau itu sangat-sangat enak ya guys. Atau biru lah guys, itu yang warna-warna cerah seperti itu bisa membuat mata kita menjadi lebih tidak tegang. Oke, tips yang ke-9 adalah hindari stres. Jadi jika kalian itu sedang stres atau sedang banyak pikiran, itu akan membuat pikiran kalian itu atau otak kalian itu atau kepala kalian itu menjadi sakit. Jika kepala kalian itu sakit, tentunya mata juga akan merasa sakit, akan merasa panas di bagian daerah kepala, itu akan merasa tidak enak ya guys, akan membuat kalian ngantuk dan lain-lain. Jadi jika kalian stres, itu pasti akan membuat mata kalian menjadi tidak baik. Jadi hindari stres ya guys. Kemudian tips yang ke-10 adalah hindari memakai minyak angin, apalagi minyak angin itu yang seperti ini ya guys. Ini adalah minyak angin cair ya guys. Ini jika kalian pakai saat mata kalian itu lagi kering atau lagi sakit, itu uapnya dari si minyak angin yang seperti ini, yang cair seperti ini, bisa menguap ke mata ya guys. Itu akan membuat mata kalian menjadi perih. Itu bisa membuat iritasi juga kornea ya guys. Jadi hindari memakai, atau bisa pakai ya guys kalau memang kalian lagi flu atau lagi ingin membutuhkan, bisa pakai, tetapi mata kalian harus ditutup ya guys sampai benar-benar si uap dari ini tidak masuk ke mata. Atau misalnya kalian yang seperti ini ya guys, ini kan minyak angin yang cair ya guys, ini digosok di tangan kemudian dihirup, bisa juga. Tetapi kalau saya sarankan jika kalian lagi flu, pakailah yang seperti ini. Ini hanya untuk di bagian perut ya guys, jangan untuk di bagian kepala. Kalian gosok di bagian sini, itu akan membuat mata kalian uap dari si minyak angin ini akan terasa sampai di mata ya guys, karena ini kan strong ya guys, maksudnya dia minyak angin yang cair. Jadi kalau kalian gosok di sini akan berasa sampai di sini uapnya. Begitu juga pun di hidung atau lain-lainnya guys. Lebih baik saya sarankan jika kalian flu, pakailah yang seperti ini. Atau kalian pusing, ini yang inhaler ya guys, kalau nggak salah ini dia inhaler. Jadi dia pakai seperti ini, kemudian dicolok saja di hidung kayak ini. Jadi kalau kalian untuk sekedar melegakan hidung atau hidung tersumbat, pakai yang seperti ini saja, jangan yang seperti ini. Oke, kemudian tips yang ke-11 yaitu adalah pijat refleks. Jadi pijat refleks itu sangat-sangat berguna ya guys. Jika kalian, itu juga berguna untuk kepala ya guys. Saya yang kemarin itu banyak juga melihat-lihat tips, banyak yang juga memberikan tips yang mana ada pijat refleks untuk mata ya guys.
Itu yang kemarin itu ada di bagian sini, di bagian telinga sini ya guys. Di sini titiknya di sini. Jika kalian tekan ini bersamaan, kemudian kalian pejamkan mata kalian, itu akan membuat otot mata kalian menjadi yang awalnya tegang, yang merasa sakit, itu agak berkurang ya guys. Kemudian ada di bagian sini juga, itu enak sekali kalau ditekan di bagian hidung sini. Kemudian di bagian sini, kemudian di bagian sini, itu banyak ya guys. Nanti saya akan membuatkan video pijat refleks agar mata kalian atau otot mata kalian menjadi lebih rileks. Nanti kita akan buat di part yang berikut. Ya, kemungkinan ada satu lagi ya guys, yaitu jika kalian misalnya habis pijat refleks, kan misalnya mata kalian itu sudah sangat sakit ya guys, sangat perih, sangat istilahnya baru kena angin atau bagaimana, sangat tidak enak saat melihat gadget atau handphone atau lain-lain. Kemudian mata kalian itu sangat panas. Kalian harus mengatasinya dengan tidur bisa atau dengan kompres dengan air dingin ya guys. Banyak yang lalu itu saya lihat, banyak tips-tips yang saya lihat lagi di teman-teman YouTube lain, banyak yang memakai cara kompres dengan air panas. Tapi sebenarnya salah ya guys, itu sangat-sangat bisa dibilang salah. Ada juga yang berpendapat bahwa itu benar, tapi kalau menurut saya pribadi, saya rasakan itu sangat tidak baik untuk mata, karena mata kita kan sedang tegang ya guys, sangat panas, sangat-sangat mau terbakar. Jika kita pakai air yang panas juga, apalagi itu panas sekali, yang istilahnya lumayan panas, awalnya itu enak, tapi lama-lama itu akan membuat kornea kalian atau kornea kalian itu menjadi iritasi. Jika kalian iritasi kornea, itu sangat bahaya ya guys. Itu akan membuat mata kalian bisa berdarah dan lebih fatal ya guys. Itu saya tidak tahu lagi ke depannya bagaimana. Yang jelas kalian harus kompres dengan air dingin atau di bagian kepala lah guys. Karena kan kalau mata kalian panas, otomatis kepala juga akan merasa panas. Jadi kalian itu harus mengompres memakai air dingin. Minimal tidak dingin juga ya guys, minimal air yang di keran. Kemudian kalian ambil handuk, kemudian basuh sampai dia benar-benar basah. Kemudian ditaruh di mata. Atau bisa juga tips lain itu memakai ketimun ya guys. Ketimun yang diiris berapa, kemudian dipasang di mata. Itu juga bisa. Tapi jangan ketimun yang harus ketimun yang fresh ya guys. Jangan ketimun yang lama yang sudah asam begitu. Jadi airnya itu bisa masuk ke mata, itu bahaya lagi guys. Jadi jangan yang seperti itu. Ambillah ketimun yang benar-benar tidak asam ya guys. Potong, kemudian dirasa dulu, oh ini fresh ya guys, tidak asam ya guys. Oke, jadi itulah 12 tips ya guys dari saya pribadi, pengalaman saya pribadi yang kemarin itu sempat sakit ya guys, sempat sakit di bagian mata karena saya juga tidak memikirkan banyak sekali pekerjaan yang membuat saya itu tergila-gila ya guys, sampai tidak memikirkan kondisi fisik dari saya. Padahal bagian mata itu sangat-sangat berguna bagi kita semua. Jika mata kita merasa sakit, maka semua aktivitas kita akan tidak bisa kita lakukan ya guys. Jadi perhatikanlah kondisi mata kalian semua. Dan itulah tips-tips yang saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini, dan dukung terus channel ini ya guys, agar channel ini bisa berkembang ke depannya dan bisa membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk berkarya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.